Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Natal dan akhir zaman. Yaitu saya berikan tema peristiwa Natal dan rahasia akhir zaman. Begitu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-31. Injil Lukas pasal 1 ayat 31 berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi nama Yesus ini adalah nama yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel yang datang kepada Maria. Nama Yesus ini nama yang memenuhi seluruh berita yang ada di dalam Alkitab ini, terutama di Perjanjian Baru. Dan kalau kita pelajari lebih mendalam tentang Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita akan temui bahwa Yesus lahir sebagai Natal, dan akhirnya dia sebagai datang pertama, kemudian datang kedua, dia akan kembali lagi. Nah, kedatangan Yesus pertama ini itu punya ruang lingkup, yaitu sejak dia diberitakan akan lahir, kemudian dia lahir, dan setelah itu dia melayani Tuhan selama 3,5 tahun dengan kuasa kesembuhan yang luar biasa, lalu dia mati di kayu salib Kalvari. Dikuburkan selama 3 hari, dia bangkit. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Ini adalah paket peristiwa Natal atau kedatangan Yesus yang pertama. Nah, kedatangan Yesus yang pertama ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal. Dan di akhir daripada akhir zaman ini, Yesus akan datang kembali, yang kita kenal dengan kedatangan Yesus kedua kali, yang meliputi sebelum kedatangan Yesus, saat-saat kedatangan Yesus, dan sesudah kedatangan Yesus. Nah, 2 hal ini yaitu Natal sampai Yesus mati dan bangkit, yang kita kenal ada lagunya, "Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua." Ini dia. Jadi dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Kemudian kedua, yaitu kedatangan Yesus kedua kali, ini dia datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menghakimi sebagai raja di atas segala raja. Yaitu peristiwa sebelum, sesaat, dan sesudah kedatangan Yesus. Nah, saya pelajari bahwa kejadian awal kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus punya korelasi dengan sebelum, saat, atau sesudah datang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, itu yang kita akan pelajari saat ini, yang saya kasih judul peristiwa Natal dan rahasia akhir zaman. Ada 3 hal yang dapat kita lihat dari dalam Alkitab. Pertama, saya angkat sebagai poin pertama, yaitu mengandung. Kata mengandung ini di dalam ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan
Sesungguhnya, jadi udah pasti, sesungguhnya engkau, yaitu Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesungguhnya engkau, Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, di ayat 34, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi, Maria mempertanyakan bagaimana berita bahwa saya itu mengandung dan akan melahirkan. Sementara saya ini masih perawan, belum bersuami. Ini adalah suatu keadaan di mana kita tahu bahwa zaman itu Maria dan keluarganya hidup di dalam kesetiaan terhadap Taurat. Dan kalau menurut hukum Taurat, pada saat itu kalau ada wanita perawan yang tiba-tiba mengandung dan melahirkan tanpa perkawinan, maka dia akan dilempar dengan batu sampai mati. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan itu ada di dalam Ulangan pasal 22. Ulangan 22 ayat 23. Berkata begini. Ulangan 22 ayat 23 berkata, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya berdua kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Kalau sampai ada ketemu gadis yang masih perawan kemudian hamil, belum menikah, harus dia dilemparkan batu dan sampai mati. Nah, ini yang berkecamuk dalam pikiran daripada Maria. Dia ada dalam satu tekanan yang berat. Fakta menunjukkan kalau dia hamil, apa kata orang? Lingkungan akan mengkucilkan dia. Bahkan lebih dari itu, mereka akan melempari dia dengan batu sampai mati. Ini resikonya yang sangat besar. Tetapi ini berita dari Allah melalui malaikat Jibril. Wah, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia harus taat kepada firman Tuhan. Karena dia orang yang dengar-dengaran. Dia punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Maka keadaan inilah yang berkecamuk sehingga dia bertanya. Dia mengungkapkan perasaan bingungnya ini kepada malaikat Jibril yang datang membawa berita itu. Dia katakan, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tetapi dijawab oleh malaikat. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Inilah dia. Mekanisme kerja daripada bagaimana dia bisa hamil, bisa mengandung dan akan melahirkan. Yaitu Roh Kudus akan turun ke atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Sebab itu di ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat kata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk hamil dia, itu roh kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Engkau hamil, mengandung, dan melahirkan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan hal-hal yang di luar pemikiran manusia. Segala-galanya yang meragukan kita. Kalau Allah datang dengan berita kepastian bahwa dia kerjakan sesuai dengan janjinya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini peristiwa Natal. Nah, saya kaitkan dengan rahasia akhir zaman. Untuk itu, saya ajak kita buka Kitab Wahyu pasal 12.
Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Di kitab Wahyu pasal 12 ayat 2 berkata, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ia sedang mengandung. Siapa ia di sini? Itu ada di ayat 1. Dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan. Jadi ia di sini adalah seorang perempuan yang dijelaskan berselubung matahari. Matahari berselubung matahari dan dengan bulan di bawah kakinya. Ia berdiri di atas bulan dan bermahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan ini diselubungi dengan matahari. Matahari berbicara tentang kemuliaan Bapa. Memenuhi perempuan ini. Sedangkan perempuan itu berbicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Maka artinya adalah gereja ini, gereja sempurna ini diselimuti oleh kemuliaan Bapa. Kemuliaan Allah menyelimuti dia. Dan dia berdiri di atas bulan. Bulan itu berbicara yang memantulkan sinar matahari. Artinya ini berbicara tentang Yesus yang memantulkan kemuliaan Bapa. Inilah gereja yang sempurna itu. Nah, dikatakan ayat 2, gereja yang sempurna ini, ia itu sedang mengandung. Sama yang kita baca tadi di peristiwa Natal. Pada waktu Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang laki-laki. Sama, ini dia mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dia mengandung dan melahirkan. Di ayat 4b berkata, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Jadi ada naga merah tua yang sedang mengamat-amati gereja sempurna ini. Yang sedang mengandung. Pada waktu dia melahirkan anak laki-laki, maka si naga merah tua ini mau menerkam, mau mengambil anak itu ketika dia lahir. Ayat 5 katakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengalahkan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu, anak laki-laki yang dilahirkan oleh si perempuan ini, dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi sudah ditunggu-tunggu oleh si naga merah tua atau iblis ini, tetapi lebih cepat yang namanya suatu kekuatan yang di sini dikatakan tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Ini lebih duluan. Siapa yang bawa lari dia? Itu di ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Naga itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dari sini kita melihat ayat ini sangat jelas buat kita bahwa ada perempuan di akhir zaman ini, perempuan yang bicara tentang gereja yang sempurna, yang mana Rasul Yohanes melihat di langit ada seorang perempuan, dia mengandung, dia diselimuti oleh matahari dan berdiri di atas bulan, bermahkota 12 bintang. Dan dia mengandung, dan ketika dia melahirkan, anak laki-laki yang dilahirkan segera diambil dan dibawa lari ke Allah, kepada Allah. Dikejar oleh si naga merah tua ini, tetapi dihadang oleh namanya malaikat Mikael. Terjadilah perang di sorga. Ini perang di sorga. Ini bukan perang sembarangan. Ini perang antar kuasa. Kuasa terang dan kuasa gelap. Tapi kuasa terang selalu menang.
Dikatakan Mikael dan malaikat mengalahkan iblis itu dan dicampakkannya ke bumi, dilemparkan ke bumi. Jadi si iblis dan pengikutnya tidak dapat mengambil anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan tersebut. Ketika iblis dicampakkan ke bumi, itu yang kita sering dengar lagunya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi iblis sudah dikalahkan. Jadi pada saat itu dia dilemparkan ke bumi dan dia tidak bisa lagi masuk keluar surga. Sudah dicampakkan. Nah, pada waktu dia dicampakkan ke bumi, sadarlah dia di ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi dia memburu anak laki-laki yang dibawa ke surga kepada Allah dan tahtanya, tidak terkejar. Malah dia perang di surga dengan Mikael, kalah. Nah, karena dia kalah, dia dicampakkan ke bumi, dia mau kejar, memburu yang namanya perempuan yang melahirkan itu. Itulah gereja Tuhan. Tidak bisa kejar. Kenapa? Ayat 14 katakan, kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi gereja sempurna ini, itu yang melahirkan anak laki-laki ini, diburu oleh si iblis, tetapi tidak dapat mengejar dia, karena dibawa, digotong oleh sayap burung nasar, yaitu Roh Kudus. Karena kecepatannya kalah, akhirnya dia mengeluarkan sungai. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan oleh sungai yang keluar dari mulutnya. Tapi tidak bisa. Karena ayat 16, karena tiba-tiba bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya, jadi bumi terbuka dan air sungai yang keluar dari mulut iblis itu masuk ke dalam bumi, ditelan oleh bumi. Ayat 17. Karena si iblis ini, dia kejar anak laki-laki itu tidak dapat, bahkan malah dia kalah sama malaikat Mikael, dia balik, kemudian dia kejar gereja Tuhan yang sempurna, pada masa disingkirkan, tapi kalah cepat oleh sayap burung nasar. Maka ayat 17 katakan, marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapakah keturunannya yang lain ini? Itu tidak lain adalah 5 anak darah yang bodoh, yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus dan firman Allah. Mereka ini adalah keturunan yang lain. Mereka inilah orang yang percaya setengah-setengah. Ini namanya Kristen KTP. Mereka inilah akan dimangsa oleh iblis yang sedang marah, sehingga mereka disiksa habis-habisan. Begitu menderita luar biasa sampai mereka mati semua. Tapi mereka bisa mempertahankan iman mereka. Karena apa? Karena mereka pegang moto sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi mereka tetap kuat, teguh imannya, pegang nama Yesus. Jadi mereka masih bisa diselamatkan walaupun dibunuh oleh si iblis. Inilah poin pertama tentang peristiwa Natal dan rahasia akhir zaman. Kita maju sedikit lagi. Masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, yaitu kalau tadi yang pertama itu tentang mengandung, yang bagaimana dia bisa mengandung, itu mengandung karena Roh Kudus yang membuat dia mengandung. Yang poin kedua, yaitu melahirkan anak laki-laki. Mengandung ini dikatakan bahwa ia sedang mengandung. Ia sedang mengandung ini berbicara tentang bahwa dia, gereja yang mengandung ini, sudah menikah. Dan berarti dia sudah pacaran. Oleh sebab itu, ada di dalam 2
Korintus 11 berkata bahwa ayat 2, sebab aku, kata Paulus, aku cemburu kepada kamu dengan cemburuan ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kita orang yang percaya kepada Yesus sekarang sedang bertunangan, pacaran dengan Yesus sebagai pengantin perempuan, pengantin laki-laki. Nah, pacaran-pacaran ini sampai nantinya akan masuk dalam pernikahan kudus yang ada di dalam pembukaan meterai ke-7, yaitu perkawinan gereja Tuhan dengan Kristus. Di mana terjadi di Wahyu pasal 8 ayat 1. Dia berkata begini. Ayat 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Jadi pada waktu perkawinan gereja Tuhan dengan Kristus mempelai laki-laki, terjadi sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Padahal sorga kita tahu penuh dengan sorak-sorai. Satu orang bertobat, Alkitab katakan malaikat sorga itu bersorak-sorai. Dan sekarang tiap jam itu, tiap waktu ada orang bertobat. Artinya sorga terus terjadi sorak-sorai. Tetapi pada peristiwa pernikahan gereja Tuhan dengan Kristus, maka terjadilah yang namanya sunyi senyap di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Inilah perkawinan gereja Tuhan. Dan Alkitab katakan dalam Efesus, ini adalah rahasia. Rahasia yang orang tidak tahu. Tetapi kita anak-anak Tuhan diberitahu oleh firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayatnya ke-32 berkata, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar. Rahasia ini bukan kecil. Rahasia besar tentang bagaimana hubungan Kristus dan jemaat masuk dalam pernikahan kudus di pembukaan meterai yang ke-7. Haleluya, puji Tuhan. Itulah gambar tentang peristiwa Natal dan rahasia akhir zaman. Pertama, tentang mengandung. Poin kedua, yang itu saya kata tadi, laki-laki. Anak laki-laki yang lahir. Untuk itu saya kembali lagi ke Injil Lukas pasal 2, ayat 6 dan 7. Berkata begini, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka. Jadi pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah bahwa seluruh orang manusia semua orang ada di seluruh dunia harus kembali pergi mendaftarkan diri. Nah, pendaftaran ini harus kembali ke tempat asalnya. Yusuf membawa Maria dan Yesus juga kembali ke asalnya. Mereka berasal dari Yudea, kemudian di Nazaret di Yudea. Dari Nazaret mereka pergi mendaftarkan ke kota Daud di Bethlehem. Nah, setelah sampai di Bethlehem, ternyata Maria segera melahirkan. Cari tempat untuk melahirkan. Tidak ada penginapan yang ada. Semua penuh. Makanya mereka pergi ke kandang. Maka itu Yesus lahir di kandang di Bethlehem. Yesus lahir di kandang yang hina. Itu artinya bahwa dia juga bisa lahir di dalam hati kita yang penuh kotor bagaikan kandang hewan itu. Itu gambarannya. Nah, setelah dia sudah ada di sana, lahir, kemudian ada orang Majus. Itu mereka tiba-tiba bisa melihat ada bintang yang menuntun mereka, yang menginformasikan bahwa ada tanda seorang raja telah lahir. Mereka pergi. Dan di ayat 10 katakan, di dalam Matius 2, kalau kita lihat di Matius itu sangat jelas ayatnya. Matius 2 ayat 10 dikatakan,
Ketika mereka itu orang-orang Majus melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini mereka datang menyembah kepada bayi yang baru lahir, anak laki-laki yang harus dinamakan Yesus. Mereka datang menyembah kepada dia. Tapi setelah itu, malaikat Tuhan datang kepada mimpi daripada Yusuf di ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Suruh lari ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi Herodes punya niat untuk mencari anak itu. Bukan untuk menyembah sama seperti orang Majus. Tetapi dia mau membunuh anak laki-laki itu. Ini Herodes. Sebab itu oleh malaikat Tuhan datang kepada mimpi daripada Yusuf supaya larilah ke Mesir. Larilah dia ke Mesir. Nah, ini peristiwa Natal. Saya kaitkan dengan akhir zaman. Di dalam Wahyu. Balik kepada Wahyu. Wahyu pasal 12. Tadi kita ada di pasal 12. Ayatnya yang ke 4b. 4b berkata begini. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anak itu segera sesudah perempuan itu melahirkan. Maka ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Jadi ketika anak itu lahir, anak laki-laki itu lahir, itu iblis mau menekan dia untuk membunuh dia. Ini sama seperti Herodes yang mau membunuh daripada si Yesus yang baru lahir. Sama, ini anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja itu mau dibunuh. Tetapi dibawa lari oleh Allah. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahta. Dibawa lari. Sama dengan Yesus tadi, dibawa lari. Ini peristiwa Natal juga terjadi, rahasia. Nanti satu kali akan terjadi di akhir zaman ini. Ayat 7 dan 9. Ayat 7 dan 9, Yohanes 12 juga tadi dikatakan timbullah peperangan. Kemudian setelah peperangan ini terjadi, Mikael dan malaikat-malaikat perang melawan dengan iblis, yaitu Lucifer dan pengikutnya. Tetapi Lucifer kalah, iblis kalah, dan dia dicempakkan ke bumi. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa peristiwa Natal ini punya korelasi dengan rahasia di akhir zaman. Bahwa Maria melahirkan itu oleh kuasa Roh Kudus. Begitu juga gereja Tuhan di akhir zaman itu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kemudian Maria melahirkan anak laki-laki. Di akhir zaman juga gereja semua akan melahirkan anak laki-laki. Yang mana itu berbicara tentang satu bangsa yang sekejap terjadi. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 ayat 8 berkata, siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat yang demikian? Seperti apa itu? Yang demikian seperti apa itu? Di sini dikatakan, masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari. Satu negeri diperanakan dalam satu hari. Atau suatu bangsa lahir dalam satu kali. Namun baru saja mengelihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ini berbicara tentang lahirnya satu bangsa yang sempurna dari gereja yang sempurna. Lahirnya ini yang mau diburu oleh si naga merah itu, tetapi dibawa lari kepada Allah.
terhindar daripada iblis itu. Puji Tuhan. Jadi dari situ kita bisa melihat ada benang merah yang bisa terjadi dari peristiwa Natal dan rahasia akhir zaman. Yang di poin yang ketiga itu dikatakan, balik ke Injil Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-33 berkata bahwa dan ia, yaitu Yesus yang melahirkan itu, akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Itu kalau di Matius juga dikatakan di pasal 2 ayat 1. Yaitu begitu dia lahir, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Jadi peristiwa Natal ini berbicara tentang lahirnya seorang raja, yaitu Yesus, yang mana dikatakan tadi kerajaannya tidak berkesudahan. Kalau kita tarik ke rahasia akhir zaman, itu ada di dalam Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Ini Wahyu 17. Wahyu 19 ayat 16 berkata, 19 ayat 16. Ya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Jadi, di akhir zaman ini, pada waktu Yesus datang kembali, datang kedua kali, itu dia datang sebagai Raja di atas segala Raja. Dia punya hak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati berdasarkan apa yang sudah mereka kerjakan buat Tuhan Yesus. Itulah Raja di atas segala Raja. Yesus Raja di atas segala Raja. Kita sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus. Yesus pasti datang karena di dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan ayat 11, yaitu dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Yesus naik ke sorga, akan datang sama waktu dia kembali lagi ke bumi kedua kali. Tetapi kalau pertama dia datang sebagai juru selamat, maka kedua dia datang sebagai raja di atas segala raja yang punya hak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini, kalau kita mengerti dan melakukan firman itu menjadi berkat buat kita, dan kita tetap akan setia kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.